alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama melanjutkan ya pembelajaran tentang sejarah pendidikan Islam. Mudah-mudahan ini para calon pakar ya pendidikan Islam nantinya tahu maju mundurnya ya pendidikan Islam. Nah, karena sejarah itu bisa menjadi pengalaman berharga ya, bagaimana kita untuk bangkit kembali nih yang pernah berjaya ya sejarah pendidikan Islam itu. Baiklah, kita akan sama-sama pelajari seperti apa dan bagaimana mengenai pendidikan Islam ini. Nah, di sini sudah ada ya slide-nya. Nah, sekilas mengenai perkembangan ya dari awal sampai bagaimana pendidikan Islam itu mengalami kejayaannya ya. Nah, mungkin hanya sekilas-sekilas saja disampaikan. Nah, di sini dari histori secara umum bahwa ketika ya berakhir masa Khulafaur Rasyidin ya, banyak gejolak ya, terakhir Utsman Ali. Nah, ada pertentangan ya tentang bagaimana perubahan sistem politik umat Islam, apalagi di bawah khalifah pertama ya di dinasti Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa sistem khalifah yang di sini ya, yang tadinya misalnya di zaman Khulafaur Rasyidin itu terbuka gitu ya, tidak dikuasai oleh satu keluarga gitu ya. Nah, kemudian setelah berdiri dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ya, beralih menjadi sistem kerajaan ya, atau dinasti. Nah, kalau di zaman Khulafaur Rasyidin ya, kita sudah memahami bagaimana dengan segala demokratisasinya gitu ya, kemudian dengan keterbukaannya gitu. Nah, kemudian semenjak dinasti Umayyah sampai akhir ya, sampai itu di seluruh belahan dunia ya, yang dengan Islam sebagai itunya, itu sistem dinasti ini menjadi model gitu ya, model yang terus diterapkan di seluruh belahan dunia Islam ya, sampai menjelang masuknya era modern. Misalnya di beberapa tempat ya sistem dinasti ini tetap dipakai sampai hari ini, sampai sekarang ya, kayak kerajaan Saudi ya misalnya. Jadi, nah dalam hal ini dinasti Umayyah ya, bahwa supaya politik stabil ya dalam waktu yang cukup panjang di bawah dinasti baru ini ya, setelah Khulafaur Rasyidin ya, secara umum peradaban Islam berkembang dalam tempo yang sangat cepat gitu ya. Bagaimana terhadap kegiatan ilmiah, nah ini berkembang pesat ya. Nah, ini berkembang pesat di bawah kekuasaan dan dinasti Umayyah ya, dan kemudian dilanjut di bawah dinasti Abbasiyah dan sesudahnya gitu. Nah, bahwa secara prinsip Islam, bahwa banyak ayat Quran atau hadis yang bahwa kenapa Islam maju ya selama berapa abad, kan 7 abad ya, bahwa karena Islam itu mendorong pengembangan ilmu gitu. Dengan kehadiran Islam sebagai agama itu, justru Islam itu mengembangkan pengembangan ilmu iptek ya, ilmu pengetahuan teknologi. Nah, bahwa ilmu pengetahuan ini yang baru yang diperoleh melalui proses penerjemahan ya, ini menjadi pendorong yang semangat gitu ya, sehingga kemajuan intelektual umat Islam saat itu luar biasa gitu ya. Nah, makanya sejak abad ke-3 ya, atau di sini ke-9 ya, sejarah mencatat bagaimana akselerasi kemajuan ilmu pengetahuan itu luar biasa dalam peradaban Islam. Kita mesti bangga, apalagi jurusan PAI ya, sebagai pemikir nantinya ya, ahli di bidang pendidikan Islam, bagaimana memadukan antara dorongan asli dari teologi ya, dari semangat Islam untuk mengembangkan keilmuan, dan tradisi Islam serta dorongan tambahan, serta dorongan asli ya dari tradisi Islam dengan dorongan tambahan
misalnya dari penerjemahan bangsa Eropa ya. Nah, ini membentuk fondasi bagi zaman keemasan Islam di bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau dalam buku ini ya, zaman keemasan itu dicapai kurang lebih 1 abad kemudian. Nah, kemudian faktor-faktornya ya, prinsip-prinsip pendidikan Islam ini tentu saja diawali oleh langsung ya Nabi Muhammad SAW merubah Jazirah Arab selama 23 tahun, sangat singkat sekali ya. Sangat singkat gitu ya. Kita bayangkan dengan sejarah kelamnya bangsa Arab, tapi Nabi bisa merubah dengan begitu singkat, hanya 23 tahun gitu ya. Sehingga dilanjutkan setelah Nabi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, ini kemudian perkembangan pesat terjadi setelah masa dinasti Umayyah ya, yang berpusat di Damaskus. Nah, nanti akan dijelaskan beberapa faktor penting ya yang mendorong terjadinya perkembangan pendidikan Islam yang signifikan di periode awal ini. Nah, yang pertama adalah tentu saja tadi spirit Quran ya. Spirit Quran, spirit sunnah, dan dorongan ilmiah. Bahwa dalam Islam pendidikan atau ilmu pengetahuan itu merupakan bagian dari proses beragama itu sendiri, bahwa menuntut ilmu itu wajib ya, bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Seperti itu ya, bahwa bagaimana ajaran Islam itu senantiasa mensyaratkan ya al ilmu qoblal amal, bahwa ilmu dulu sebelum mengamalkan itu harus tahu ilmunya dulu, bahwa harus punya pengetahuan yang memadai gitu ya, karena ketika kita beragama tanpa adanya ilmu, maka itu bukan sesuatu yang ideal dalam pandangan Islam. Jadi tetap ya, al ilmu qoblal amal, ilmu dulu sebelum mengamalkan itu. Nah, jadi ringkasnya ada dorongan keagamaan yang jelas ya, merupakan faktor yang sangat penting dalam memahami perkembangan pendidikan Islam. Nah, jadi semangat kan berbeda dengan ajaran yang lain misalnya. Justru ajaran yang lain itu serba nggak boleh misalnya. Nah, kalau Islam itu luar biasa sekali. Nah, kemudian semangat ilmiah. Nah, ini bahwa dengan fondasi keagamaan yang begitu kuat ya, maka sejarah menunjukkan bahwa betapa umat Islam itu ya di Qarnul Awal ya, di generasi awal itu punya semangat ilmiah yang luar biasa. Nah, misalnya ya pada masa hidupnya Rasulullah ya, sejumlah sahabat sudah menunjukkan semangat ilmiah yang tinggi ya. Itu bisa terlihat bagaimana para penghafal Al-Quran luar biasa sekali ya, para hufaz itu luar biasa sekali. Misalnya ada yang mengabdikan dirinya ya, bagaimana ada salah satu penulis wahyu ya, misalnya kayak Sabit ya, misalnya bagaimana dicatat gitu ya, penulisan ayat suci secara berangsur ketika Nabi Muhammad menerima itu. Nah, sejarah mencatat bahwa para sahabat sering datang ke Nabi ya untuk menanyakan ini maksud ayat ini gimana gitu ya. Yas'alunaka anil gitu kan, banyak ya. Jadi maksudnya Quran ini apa gitu ya, penjelasannya seperti apa gitu. Nah kemudian kesininya ya, terutama setelah Rasulullah wafat, sehingga setelah Rasulullah wafat pun karena Rasulullah sudah membangun fondasi yang begitu kuat, lahir juga generasi yang penekun dan penghafal hadis Nabi gitu ya. Kalau di masa Nabi penulis Quran ya, nah setelah Nabi meninggal gitu ya, lahir generasi-generasi yang mampu menghafal hadis yang luar biasa gitu ya. Nah, ini diantaranya para pengkaji hadis ya di generasi awal ini, mereka begitu tekun, komitmennya luar biasa ya, mengumpulkan gitu ya, menganalisis, menyusun materi hadis ke dalam buku-buku standar ya, sampai kita semua bisa menerima. Misalnya sekarang kan ada puluhan ribu hadis, semuanya tertata dengan apik dalam kitab-kitab gitu ya. Nah, ini jadi semangat ilmiah ini tentu saja tidak sebatas mereka mempelajari Quran dan hadis saja, tetapi mencakup semua bidang kajian ilmiah. Nah, jadi semangat tinggi semacam ini yang kemudian memungkinkan perkembangan kegiatan pendidikan Islam yang luar biasa. Nah, kemudian ini faktor selanjutnya adalah stabilitas politik. Nah, jadi semenjak Khulafaur Rasyidin ya, penguasaan umat Islam terhadap wilayah Arab itu berangsur menguat. Nah, jadi semakin ekspansi, semakin luar biasa ya, bahwa setelah
adanya kegoncangan yang hanya singkat saja ya mengiringi wafatnya Rasulullah. Nah, kemudian keadaan semakin stabil. Nah, politik stabil ya, dan wilayah yang dikuasai atau yang dipengaruhi Islam itu semakin meluas gitu ya. Bahkan Khalifah Umar dan Khalifah Utsman masing-masing tercatat sebagai pemimpin yang sukses menambahkan wilayah yang begitu luas ya, baik ke arah barat maupun ke arah timur. Bahkan sebagian yang cukup besar itu ya dari Persia ya, dari pantai timur, laut tengah. Nah, ini sudah menjadi bagian dari kekuasaan yang mereka sudah kuasai ya, yang berpusat di Madinah. Nah, kemudian baru persoalan-persoalan terjadi setelah kematian Utsman bin Affan ya. Nah, ini agak memperlambat perluasan kekuasaan Islam. Nah, tetapi ya persoalan kemapanan politik ini perlahan tercapai kembali setelah berkuasanya dinasti Umayyah. Nah, jadi setelah ada konflik tadi ya, ketika di zaman Utsman, nah kemudian politik ini meningkat lagi ya di zaman dinasti Umayyah ya, dan dipindahkan pusat kekuasaan politik ke Damaskus. Jadi stabilitas politik ini mendukung ya, memberikan iklim atau memberikan vibes yang positif ya bagi para pencinta ilmu ya, untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya, mengembangkan pendidikannya. Nah, satu hal yang bisa dipastikan bahwa stabilitas politik mutlak diperlukan untuk mendukung perkembangan aktivitas pendidikan. Nah, kemudian dari sisi kemajuan ekonomi ini juga mendukung. Faktor penting lainnya yang bisa mendukung perkembangan pendidikan Islam adalah kemajuan ekonomi umat Islam, bahwa dengan perluasan wilayah kekuasaan ya, bahwa kekuatan ekonomi umat Islam berkembang sangat pesat juga. Nah, buktinya bagaimana perkembangan kota-kota dalam sejarah Islam ya. Beberapa kota yang terjadi yang tadinya hanya kota kecil ya, kemudian dikembangkan menjadi kota besar di bawah naungan kekuasaan Islam ya. Mekah dan Madinah misalnya mengalami berbagai kemajuan sepanjang dinasti Umayyah. Nah, kemudian dengan kota-kota besar baru juga, ada Kufah, begitu juga luar biasa, Basrah juga ya luar biasa. Nah, kemudian hal ini kan menunjukkan bahwa betapa ekonomi umat Islam mengalami perbaikan yang sangat signifikan. Nah, kemajuan ekonomi ini juga berkontribusi besar. Dengan ekonomi maju berarti kegiatan pendidikan pun semakin maju. Bahwa pendidikan Islam di masa klasik ya dilaksanakan dengan sistem pembiayaan yang sangat baik. Nah, pembiayaan itu ya tidak hanya berasal dari negara, tapi juga secara signifikan didukung oleh para agniya, orang-orang kaya yang menyalurkan sebagian kekayaannya ke dunia pendidikan. Jadi tidak hanya ditanggung negara saja, tetapi para agniya ya, mereka menyalurkan. Nah, luar biasa sekali. Nah, kemudian kontak dengan budaya lain. Nah, ini juga ini ya, meskipun semangat memajukan pendidikan dapat dilihat dari Quran dan contoh kehidupan yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Nah, perkembangan pendidikan Islam juga turut didorong oleh bagaimana bisa kontak ya umat Islam dengan budaya lain nih. Ada mulai berinteraksi dengan budaya lain, diantaranya budaya yang paling penting dalam kaitan ini adalah kebudayaan Yunani ya. Kebudayaan Yunani, ada Persia. Nah, setelah ada interaksi antara umat Islam dengan berbagai kebudayaan di antara Yunani dan Persia, bahwa kita tahu wilayah Islam itu dari Jazirah Arab ya, kemudian membawa mereka ke wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi ya dari arah barat dan kerajaan Sasania dari arah timur. Nah, kedua kerajaan ini adalah merupakan kerajaan besar pada masa sebelum kedatangan Islam. Nah, ketika masing-masing memang udah mengembangkan ilmu pengetahuan ya yang sudah maju di masanya ya, ukuran masanya saat itu udah maju kan. Jadi tadi ya bahwa Romawi udah maju gitu ya, kemudian Sasania di arah timur gitu ya. Ini sudah, kalau sekarang mungkin kayak Amerika Serikatnya mungkin ya, atau pokoknya kiblatnya kemajuan saat itu. Jadi sudah maju gitu ya. Nah, ketika Islam mampu gitu ya, mereka berinteraksi ya, umat Islam bangkit, kemudian membangun peradaban sendiri ya, kemudian bahwa peninggalan ilmu pengetahuan dari kedua bangsa tadi ya, itu sangat membantu mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, jadi dari bangsa Romawi tadi ya,
Persia misalnya. Umat Islam dalam kenyataannya tidak segan untuk mempelajari kemudian mengembangkan apa yang ada faedahnya gitu ya, ada manfaatnya ya, misalnya bagaimana warisan ilmu pengetahuan kuno ya dari kedua peradaban tadi signifikan memperluas isi pendidikan umat Islam. Kemudian lembaga pendidikannya ya. Nah ini bahwa tadi faktor-faktor tadi yang begitu signifikan membantu ya kemajuan pendidikan Islam. Nah ini sehingga terciptalah ya ada lembaga pendidikan. Nah misalnya bagaimana ada proses penerjemahan warisan ilmiah Yunani ya dan Persia dalam bahasa Arab. Nah ini yang menjadi melandasi percepatan perkembangan pendidikan Islam. Tadi sudah disampaikan bahwa pada tahap ini berbagai kecenderungan mengkaji ya, mengembangkan lembaga yang khas. Nah, misalnya lembaga pendidikan yang ini dibagi-bagi ya, ada lembaga pendidikan yang yang fokus pada pendidikan filsafat, misalnya sains, teknologi, kemudian lembaga pendidikan untuk khusus mengkaji ilmu agama, lembaga pendidikan dengan nuansa sufistik ya, yang kental dengan sufi gitu. Jadi dari percampuran tadi ya dari Persia dan Romawi itu sangat signifikan sekali perpaduan Islam dengan kedua negara tadi sehingga sudah itu ya ada lembaga-lembaga tertentu. Ada yang fokus mempelajari pendidikan filsafat, sains, teknologi, kemudian kajian ilmu agama, sufi gitu ya, kemudian lembaga ilmu sastra. Nah, pengelompokan ini tidak mutlak dan hanya sifat kecenderungan utama atau prioritas semata. Jadi dalam kenyataannya terjadi tumpang tindih antar lembaga ya dalam hal ilmu yang diajarkan di dalamnya, pasti karena saling terkait. Nah kemudian ini kutab ya, sekarang sudah mulai banyak di Garut kutab ya, bahwa kutab itu adalah warisan ya dari tradisi pendidikan bangsa Arab. Sejak zaman pra-Islam, sebelum adanya Islam ini sudah ada kutab ya. Lembaga ini diadopsi, dimanfaatkan sepenuhnya oleh umat Islam ya, sejak masa yang paling awal. Nah, sejalan dengan perkembangan jumlah umat Islam, kebutuhan pendidikan dasar semakin meningkat. Jadi, kutab itu semacam SD ya pendidikan dasarnya. Karena kutab ini terus berkembang gitu ya, dan menjadi lembaga pelayanan pendidikan tingkat dasar. Jadi, kalau dalam pendidikan Islam, SD itu namanya kutab dulu ya. Nah, ini di masa keemasan Islam, kota-kota utama dilaporkan ada yang memiliki ratusan kutab. Jadi, dalam satu kota itu kalau sekarang ada SD-SD gitu ya, kutab diantaranya tercatat memiliki hingga ribuan siswa. Nah, dalam satu kutab itu. Nah, mudah-mudahan ini kutab-kutab yang didirikan juga sama ya, maju gitu ya, sebagaimana dulu. Kemudian, pada puncaknya perkembangannya ya di abad pertengahan, berbagai daerah dunia Islam bahkan mengembangkan semacam ciri ya, jadi ciri masing-masing dalam pendidikan kutabnya gitu. Kayak Ibnu Khaldun misalnya menjelaskan perbedaan antara tradisi kutab di Al-Maghrib yang sangat menekankan hafalan ayat Quran, kemudian ada tradisi kutab di Andalus yang menekankan baca tulis, kemudian ada tradisi kutab di Ifriqiya ya, Afrika Utara yang menekankan pada qiraat Quran, dan tradisi kutab di dunia Islam Timur yang mengusung kurikulum campuran dalam kutab. Nah, dengan berbagai variasi ini kutab berkembang dalam skala yang sangat besar ya sepanjang masa kejayaan Islam. Nah, jadi ini variasi ya tadi ya. Ada kutab yang fokusnya ke hafalan Quran, ada yang fokusnya ke baca tulis, ada yang fokusnya qiraat Al-Quran, ada yang kurikulum campuran ya, kemudian pokoknya variasi. Nah, kemudian rumah para ulama. Nah, ini jadi masa kejayaan Islam ya ditandai dengan besarnya jumlah ulama yang menekuni berbagai cabang ilmu pengetahuan gitu. Jadi tidak seperti sekarang ya fokus gitu. Kalau kan kayak Ibnu Sina juga bukan hanya kedokteran saja, misalnya fikihnya hebat, tauhidnya hebat gitu ya. Jadi zaman klasik itu adalah merupakan praktik yang di mana para ulama itu membuka majelis ilmu di rumahnya. Nah, kalau sekarang sudah sangat jarang ya. Kalau di kobong-kobong misalnya dulu ya, misalnya setiap ulama itu membuka majelis ilmu di rumahnya gitu ya. Di antara rumah yang tercatat digunakan sebagai tempat belajar adalah rumah Ibnu Sina dan rumah Sulaiman Al-Mantiki di Baghdad. Nah, biasanya jumlah orang yang belajar tidak terlalu besar, namun mereka punya kedekatan intelektual, psikologis atau spiritual dengan ulama itu misalnya ya, kayak ngeguru ke sini.
Nah, kemudian masjid dan Masjid Khan ya. Jadi masjid pertama yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan adalah Masjid Nabawi di Madinah. Itu adalah masjid pertama yang dijadikan sebagai lembaga pendidikan. Nah, kemudian praktik pendidikan di masjid itu terus berkembang ya, sering dengan perkembangan peradaban Islam, dan semakin banyak masjid dibangun di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, jadi perluasan wilayah Islam yang didukung oleh stabilitas politik, ekonomi maju, sehingga memicu orang untuk menuntut ilmu ya, dan keluar dari wilayah asalnya gitu. Jadi mereka bepergian ke tempat-tempat yang jauh gitu ya, untuk mendapat ketambahan ilmu pengetahuan dari para ulama yang terkemuka. Jadi untuk mendapatkan satu hadis saja bisa berhari-hari gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali ya semangat zaman dulu. Nah, berdasarkan keadaan ini ya, kemudian muncul praktik menambahkan ruang tempat menginap. Nah, biasanya disebut dengan khan ya, Masjid Khan. Nah, di sini misalnya di komplek masjid ya, untuk mengakomodasi para penuntut ilmu yang datang dari luar kota. Nah, ada gitu ya. Nah, kemudian maka ini ya, di masjid-masjid besar di berbagai kota Islam ada lembaga pendidikan yang sangat hidup ya, dengan halakoh-halakoh para ulama gitu ya, dengan berbagai macam keahlian. Misalnya Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah, Masjid Amr bin As di Kairo ya, di Mesir, nah Masjid Al-Azhar di Kairo. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sekian banyak masjid yang menjalankan fungsi lembaga pendidikan di masa klasik Islam. Nah, sejumlah masjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama ulama yang mengajar di dalamnya. Nah, misalnya sekedar untuk menegaskan kekuatan posisi kegiatan pendidikan ya di masjid. Misalnya ada Masjid Asy-Syafi'i, ada Masjid Asy-Syamarqani, ada Masjid Abu Bakar Asyam. Jadi praktek halakoh ilmu ini di masjid sesungguhnya masih hidup ya sampai saat ini, tetapi dengan intensitas dan level akademik sekarang tidak seperti dulu. Nah, kemudian istana penguasa. Nah, jadi perhatian besar, nah ini perhatian besar para penguasa muslim klasik ya terhadap pendidikan begitu terlihat. Misalnya dalam kegiatan keilmuan di istana ya, banyak penguasa muslim ya, kayak khalifah, sultan, amir, wazir ya, atau menteri ya, ini individu yang begitu mencintai ilmu pengetahuan gitu ya. Misalnya di antara mereka itu minat yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menjadi latar belakang adanya majelis ilmiah di istana-istana. Itu ada majelis ilmiahnya gitu ya. Misalnya kita tahu ada Khalifah Harun ar-Rasyid ya, dinasti Abbasiyah. Nah, beliau adalah seorang pencinta ilmu ya, senang ilmu dan sastra gitu ya, sehingga mensponsori majelis ilmu pengetahuan di istananya gitu ya. Jadi dalam majelis ini berkumpul para ulama mendiskusikan berbagai masalah ilmu pengetahuan ya, dan yang sama juga ada adu daulah dan syaf ad-daulah gitu ya. Nah, ini kemudian cara yang lain dilakukan oleh para penguasa ya, mendukung lembaga pendidikan di luar istana juga ya, dengan didanai misalnya dari melalui wakaf misalnya. Di antara yang paling terkenal adalah Wazir Nizam Al-Mulk ya. Nah, kemudian mendirikan madrasah nizamiyah di berbagai kota gitu ya. Kemudian ada Khalifah Al-Muntasir Billah ya, ini dinasti Abbasiyah, yang mendirikan dan membiayai madrasah Al-Mustansiriyah di Baghdad. Kemudian ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Raja Al-Mansur ya, yang mendirikan madrasah Al-Mansuriyah di Mesir di Kairo. Nah, ini. Nah, kemudian ada istilah Bait Al-Hikmah. Nah, jadi pengembangannya sangat luar biasa sekali ya. Nah, di Bait Al-Hikmah ini beberapa peneliti menyimpulkan bahwa Baitul Hikmah itu adalah lembaga pendidikan tinggi, ini lembaga pendidikan Islam yang pertama dalam Islam, namanya Baitul Hikmah ya. Oleh karenanya menduduki posisi yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam. Jadi lembaga ini berawal dari sebuah perpus ya, yang mengelola manuskrip kuno, yaitu dari manuskrip dari Yunani, dari Persia ya, yang dikumpulkan oleh para penguasa dinasti Abbasiyah. Nah, diantaranya Khalifah Al-Ma'mun mengembangkan menjadi Baitul Hikmah. Nah, kemudian beliau mendukung para ilmuwan ya untuk bekerja di sana. Nah, kegiatan utama di Baitul Hikmah itu adalah menerjemahkan manuskrip kuno ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi banyak menerjemahkan gitu ya. Penerjemah kalau sekarang itu kan udah ada kayak Google ya, jadi kita udah generasi yang males lagi ya.
Nah, ada penerjemahan manuskrip kuno ya ke dalam bahasa Arab. Nah, jadi lembaga ini berperan sangat sentral dalam menjembatani masuknya warisan ilmiah kuno ke dalam aktivitas ilmiah umat Islam, kemudian mempercepat perkembangan pendidikan Islam secara signifikan. Nah, secara lebih rinci ya, penerjemahan manuskrip ini sangat relevan. Kenapa? Karena bahwa ilmu pengetahuan dalam manuskrip tadi ya terselamatkan dari kehancuran, baik faktor usia ataupun faktor yang lain. Kemudian manuskrip yang ditulis dalam bahasa kuno tadi bisa diakses oleh para ilmuwan muslim ya. Kemudian ilmu pengetahuan yang di dalamnya ini segera menjadi bagian dari aktivitas intelektual dan pendidikan di kalangan umat Islam gitu ya. Sehingga bisa mengadopsi gitu ya. Kemudian melalui pendidikan, kandungan ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi kehidupan umat Islam dalam berbagai bidang. Sehingga lebih kaya, Islam itu lebih kaya lagi. Nah, kemudian ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui terjemah tadi menjadi dasar akselerasi perkembangan peradaban umat Islam. Jadi cepat gitu ya. Nah, kemudian ada istilah perpustakaan dalam sejarah pendidikan Islam. Dalam kenyataannya perpus ini bisa saja merupakan bagian dari sebuah lembaga pendidikan ya. Misalnya masjid ada perpusnya, madrasah ada perpusnya, istana ada perpusnya gitu ya, khanqah, zawiyah. Nah, tetapi ada juga perpustakaan yang berdiri sendiri, tidak berafiliasi dengan lembaga pendidikan. Nah, dalam kedua kondisi perpustakaan tetap ini ya merupakan lembaga yang sangat vital untuk pendidikan. Bahwa Al-Quran ya disuruh untuk ikro membaca ya. Nah, ini juga faktor sejarah mendorongnya umat Islam untuk segera mengembangkan tradisi tulis menulis yang sangat kuat. Jadi tradisi tulis yang kuat tersebut melahirkan karya ilmiah ya dalam berbagai bidang yang luar biasa, sehingga perkembangan jumlah buku melahirkan kebutuhan akan lembaga untuk mengelolanya secara baik. Nah, kemudian ya ini bahwa perpus ini menjadi sangat relevan ya. Perpus ini bagaimana perawatan buku yang lebih baik gitu ya, memungkinkan buku untuk digunakan secara optimal. Nah, jadi dalam peradaban Islam ada 3 tipe ya. Ada namanya perpustakaan umum, semi umum, perpustakaan pribadi. Yang bisa diakses kalau umum siapa saja ya yang berkepentingan. Kalau semi umum yang terbuka bagi kalangan tertentu ya, kalangan ilmuwan dan bangsawan saja misalnya. Ada perpustakaan pribadi ya milik para ilmuwan atau kolektor buku. Nah, ini ya bahwa pembagian ini hanya berdasarkan keterbukaan akses saja ya. Pokoknya berdasarkan pembatasan siapa yang boleh pakai koleksi bukunya. Yang jelas perpustakaan memberikan pelayanan yang sangat penting bagi aktivitas pendidikan Islam. Nah, di zaman kejayaannya ya Islam, setiap masjid dan lembaga pendidikan itu punya perpus yang baik. Di berbagai kota juga ya perpus-perpus dari ketiga tipe di atas. Nah, kemudian selain perpus ya, jadi ada petugasnya juga, ada pustakawannya, pustakawan kepala ya, ada penerjemahnya, ada juru salinnya, ada petugas penjilidnya, ada staf umumnya gitu ya. Nah, ada observatorium. Nah, ini sekarang yang umat Islam agak-agak jarang ya. Ada di sejak dulu nih ada observatorium ya. Observatorium itu adalah sebuah jenis lembaga pendidikan Islam yang khusus dibangun untuk mendukung kemajuan ilmu astronomi. Jadi karena kekhususan fungsinya maka observatorium ini tidak tumbuh dalam jumlah yang sangat besar, nggak banyak gitu ya, terbatas. Misalnya kayak Khalifah Al-Ma'mun ya di zaman Abbasiyah tercatat sebagai orang pertama yang membangun observatorium di Baghdad tahun 828 ya atau 213. Lalu ilmu astronomi terus berkembang, kemudian disusul dengan pendirian observatorium lainnya. Tapi sekarang juga ya kayak ilmu astronomi di Islam itu ya, ilmu falak semakin hari semakin menghilang gitu ya. Nah, sangat disayangkan. Nah, di antara observatorium yang sangat terkenal dalam sejarah Islam adalah Observatorium Maragah ya, dibangun oleh Hulagukan. Nah, observatorium ini dilengkapi dengan fasilitas, ada penelitian astronomi ya, sangat lengkap gitu ya. Nah, kemudian di antaranya ada Nasir, ada Qutbuddin Asy-Syirazi ya, ilmuwan yang pernah menjadi peneliti dan pengajar di Observatorium Maragah. Nah, ada juga catatan tentang Observatorium Samarkand. Nah, juga ini ada ya. Kemudian di samping ini ada juga ya yang tercatat ilmuwan yang bekerja di Observatorium Samarkand ya, yaitu diantaranya ini Qadhizadah ya dan Riyad ad-Din. Nah, kemudian rumah sakit. Nah, bagaimana dalam sejarah pendidikan Islam rumah sakit ini dalam sejarah pendidikan Islam menjalankan 2 fungsi sekaligus, sebagai tempat penyembuhan juga sebagai tempat pendidikan. Nah, Khalifah Walid ya bin Abdul Malik ini adalah pendiri rumah sakit pertama dalam sejarah Islam.
Nah, ini Khalifah Walid bin Abdul Malik ini luar biasa ya. Jadi beliau mendirikan rumah sakit di ibu kota kerajaan di Damaskus gitu ya. Sehingga Khalifah Harun ar-Rasyid juga sama Bani Abbasiyah mendirikan rumah sakit di Baghdad. Yang ini dimasukin di Baghdad. Kemudian Ahmad Tulun ya, pendiri dinasti Tuluniyah, mendirikan rumah sakit di Mesir di Kairo. Nah, kemudian rumah sakit generasi pertama itu diikuti oleh sejumlah besar lainnya pada masa-masa kesininya. Kemudian, jadi walaupun ilmu kedokteran ya dapat diajarkan di lembaga pendidikan ini, tetapi rumah sakit jelas lebih unggul karena bisa memadukan antara teori dan praktek ya kalau di rumah sakit. Nah, jadi para mahasiswa calon dokter bisa melihat langsung ya bahwa mereka juga membantu para praktisi senior di rumah sakit. Nah, jadi ahli kedokteran menekankan pentingnya seimbang antara teori dan praktek kalau kedokteran itu. Jadi takut malpraktek ya. Nah, jadi rumah sakit Islam ya abad pertengahan biasanya dipimpin oleh para ahli kedokteran terbaik. Nah, Muhammad Zakaria Ar-Razi ya misalnya pernah memimpin rumah sakit di kota Rai dan pada masa berikutnya juga di Baghdad. Di rumah sakit ini dia mengajar mahasiswanya ya. Kalau kita lihat belakangan ini di Indonesia ya dalam proses pendirian fakultas kedokteran disyaratkan bahwa kampus mesti memiliki unit rumah sakit sebagai tempat pembelajaran atau teaching hospitalnya. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada madrasah. Nah, ini madrasah ya. Madrasah juga ini inovasi dalam sejarah pendidikan Islam. Jadi madrasah ini yang pertama munculnya itu pertama di Khurasan ya, di Persia abad ke-4 atau ke-10. Ini maksudnya Hijriah dan Masehinya ya. Iya. Kemudian madrasah menjadi fenomenal pada abad berikutnya terutama setelah Wazir dinasti Saljuk. Nah, Nizam Al-Mulk yang membangun sejumlah madrasah di hampir semua kota penting di wilayah Saljuk. Nah, jadi sejak abad ke-5 ya atau ke-11 madrasah muncul sebagai lembaga pendidikan Islam yang paling masif. Sampai sekarang kan madrasah sanawiyah banyak, madrasah aliyah, madrasah ibtidaiyah ini mendapatkan sorotan buku-buku sejarah. Jadi salah satu buku yang membahas sejarah madrasah dalam jumlah besar adalah Ad-Daris fi Tarikh Al-Madaris ya. Nah, ini. Kemudian ini ya salah satu inovasi lembaga madrasah yang berakal dari pada lembaga masjid sesungguhnya ya. Munculnya masjid kan yaitu masjid yang ada penginapan ya untuk yang dari jauh misalnya. Nah, kemudian adanya penginapan masjid ini bisa menampung para penuntut ilmu ya. Misi utama sebuah masjid tetap menjadi tempat ibadah. Nah, aktivitas pendidikan adalah fungsi sekunder dalam masjid. Jadi madrasah ini muncul sebagai sebuah lembaga yang khusus didirikan untuk tujuan pendidikan. Nah, pendirian madrasah secara besar-besaran ini oleh para penguasa ya, para pemuka masyarakat Islam, menandai lahirnya profesionalisasi para ulama yang menekuni ilmu-ilmu keagamaan. Nah, madrasah cenderung pada ilmu keagamaan ya, sejumlah ulama mendapatkan pendidikan di madrasah, kemudian meniti karir akademiknya sebagai ilmuwan di madrasah. Misalnya ada Al-Ghazali ya, misalnya ada ahli pendidikan Burhan ad-Din misalnya. Kemudian jadi di samping itu lembaga madrasah juga sangat relevan dalam meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat luas. Nah, jadi kebanyakan madrasah itu memang menyediakan beasiswa ya para penuntut ilmunya. Hal ini adalah bahwa madrasah membantu proses penyebaran ilmu pengetahuan dalam satu jejaring yang lebih formal. Nah, kemudian ada Darul Quran. Ada Darul Quran ya. Nah, bahwa di Darul Quran sebagaimana tadi di awal disampaikan bahwa materi awal pendidikan yang dilaksanakan di zaman Rasul itu di Mekah pasti membahasnya ayat-ayat kitab suci Al-Quran ya, berkembang dan berangsur mengikuti proses mempelajari Al-Quran karena posisinya sebagai dasar dan sumber ajaran Islam. Pada dasarnya semua lembaga pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pendidikan Islam mengajarkan Quran semuanya juga ya sebagai bagian dari integral ya, integrasi dari pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dalam perkembangannya di seputar pengkajian Quran terbentuk satu rumpun ilmu yaitu Ulumul Quran yang terdiri dari cabangnya yang banyak ya, ada qiraatnya, rasam Al-Qur'annya, ada asbabun nuzul, ada tafsir, ada tajwid ya. Mengingat begitu pentingnya pengkajian bidang ini ya sangat banyak dibahas di Al-Quran kemudian berkembang satu tipe lembaga yang khusus perhatiannya mengkaji Quran gitu. Lembaga ini kemudian populer dengan Darul Quran. Ada Darul Quran Ar-Rosyaiyah ya di Damaskus. Kemudian pada tahun sekian oleh Hasan Al-Dimashqi ya. Ini Darul Quran tertua yang sejauh ini diketahui. Kemudian
Lembaga ini baru berdiri dalam jumlah yang besar pada abad ke-6 ya atau 12. Ada 23 ya Darul Quran dalam jumlah yang signifikan melandasi profesionalisasi para penghafal dan pengkaji ilmu Al-Quran. Ada Darul Hadis, ya Darul Hadis juga ya. Ini fenomenal juga Darul Hadis ya. Nah, bahwa pada masa yang bersamaan ya dengan masa perkembangan Darul Quran pada abad ke-6 12. Jadi Darul Quran konsentrasi ke ilmu Quran, kalau Darul Hadis fokus pada perkembangan ilmu dan rumpun hadis, asbabul wurud, rijalul hadis, riwayat, naqdun, takhrij dan sebagainya. Nah, ini bahwa hadis Nabi merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Quran. Nah, kemudian sejauh ini ya Darul Hadis tertua yang diketahui dalam catatan sejarah adalah Darul Hadis An-Nuriyah di Damaskus ya, yang dibangun oleh Nuruddin Mahmud dalam Daris fit Tarikh Al-Madaris ya. An-Nuaimi mencantumkan deskripsi sejumlah Darul Hadis yang menunjukkan serius para muhadis dalam mengembangkan ilmu-ilmu hadis. Sama dengan kasus Darul Quran, perkembangan Darul Hadis juga menjadi dasar profesionalisme pengkaji hadis. Nah, kemudian ribat, ada istilah ribat ya. Jadi pada mulanya ribat ini untuk menyebutkan barak tentara ya di garis depan proses penaklukan Islam. Karenanya kata ini sangat dekat dengan dunia militer dalam peperangan. Ketika keadaan keamanan sudah menjadi lebih stabil, peperangan sudah mereda, banyak dari ribat juga mengalihkan fungsinya menjadi tempat pendidikan dan diklat gitu ya bagi para pengikut tasawuf. Nah, dari satu sisi fungsi utama ribat beralih ya dari melayani mendukung kegiatan fisik perang militer menjadi pusat yang melayani pendidikan dan pelatihan yang nuansa sofistik. Nah, ini ribat. Kemudian ribat ini adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang konsentrasi tentang ajaran-ajaran praktek ajaran tasawuf. Jadi dalam konteks kontemporer, pendidikan yang dilaksanakan di ribat ya dengan pendekatan karakter, tazkiyah yang penyucian jiwa, pendekatan diri kepada Allah. Ribat berkembang dalam jumlah yang relatif signifikan. An-Nuaimi ya misalnya mencatat 21 buah ribat untuk kota Damaskus saja ya. Meskipun dia tidak memberikan informasi yang substansial tentang lembaga-lembaga itu. Ini cukup menarik bahwa sejarah menginformasikan adanya sebuah ribat khusus untuk perempuan. Ada ribat Baghdadiyah. Nah, di samping itu terkadang di ribat juga dilaksanakan pengajaran bidang kajian di luar tasawuf kayak fikih misalnya. Nah, kemudian ada juga zawiyah. Zawiyah ya, kita peringkas saja ya. Zawiyah itu artinya zawiyah itu sudut ya, sudut satu bangunan yang digunakan sebagai tempat berkumpul atau belajar. Nah, sekarang ya istilah zawiyah itu mengalami perubahan makna. Pokoknya sebuah lembaga pendidikan Islam yang terutama mengajarkan melatih tasawuf dan tarekat. Jadi terkadang zawiyah ini berasal dari rumah pribadi ya, misalnya kayak zawiyah Wafaiyah di Yerusalem. Zawiyah ini terdiri atas aula ya, tempat pertemuan para sufi, tempat tinggal syekh dan keluarganya, dapur untuk memasak makanan bagi penghuni maupun pengunjung zawiyah. Tidak jarang zawiyah ini merupakan bangunan yang megah, terutama apabila syekh yang memimpinnya adalah syekh yang berwibawa atau termasyhur. Meskipun konsentrasi pada bidang tasawuf dan tarekat, seringkali di lembaga zawiyah ini diajarkan juga tentang fikih dan lain-lainnya. Khanqah ya, ini khanqah. Jadi khanqah ini lembaga pendidikan mulai dikenal pada abad ke-4 atau 10 dan terus semakin meluas gitu ya di abad 11. Nah, berawal dari Khorasan dan Irak, lembaga ini memiliki kemudian menyebar ya, terkenal di Mesir ya, Turki dan India. Sama dengan ribat, zawiyah juga, Khanqah juga memfokuskan pendidikan pelatihan tarekat. Jadi kehidupan di Khanqah punya aturan yang ditujukan untuk mempermudah bagaimana tazkiyatun nafs ya, menyucikan diri dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu versi aturan kehidupan di sini ya, misalnya dilaporkan oleh Abu Sa'id Abi Al-Khair sebagai berikut, bahwa ahli Khanqah harus menjaga kebersihan diri ya, fisiknya, hatinya. Pekarangan Khanqah, tempat ibadah dan tempat tinggal. Ahli Khanqah tidak melakukan hal yang gak penting, misalnya ngobrol panjang gak boleh. Penghuni Khanqah melakukan sholat 5 waktu pada awal waktu secara berjamaah. Pada malam hari mereka melaksanakan qiyamul lail yang panjang gitu ya. Nah, ini ahli Khanqah berdoa sebanyak mungkin sesudah sholat subuh dan mohon ampun sama Allah. Ketika pagi mereka membaca Al-Quran sampai siang misalnya. Setelah siang penghuni Khanqah melakukan fungsi sosial,
Mereka biasanya memberi makan, mengatur akomodasi, memberikan tuntunan keagamaan bagi pengunjung Khanqah. Ahli Khanqah makan bersama untuk mempertebal persaudaraan. Ahli Khanqah tidak meninggalkan majelis tanpa memberitahu salah seorang yang hadir. Misalnya, jadi ahli Khanqah tidak meninggalkan majelis, harus ngasih tahu dulu ya salah seorang yang hadir. Persaudaraannya begitu lekat gitu ya. Waktu antara maghrib dan isya digunakan keseluruhannya untuk zikir dan wirid. Nah ini ya. Nah kemudian biasanya Khanqah punya komplek pemakanan para tokoh sufi ya, yang kemudian dijadikan objek ziarah. Oleh karena itu tak jarang Khanqah menjalankan semacam fungsi sosial yang besar. Karena itu tak jarang Khanqah memiliki hubungan baik dengan pusat pemerintahan politik yang merupakan satu bentuk hubungan dengan masyarakat luas. Nah hubungan ini sangat menonjol pada masa Saljuk. Toko buku, nah ini semangat ilmiahnya luar biasa ya. Peran penting dari toko buku, lembaga yang sangat penting dalam sejarah pendidikan Islam klasik ya. Meskipun peranannya bersifat tidak langsung, tetapi pertumbuhan toko buku ini di latar belakang beberapa hal ya. Semangat ilmiah yang tinggi, sehingga tradisi menulis yang luar biasa, para ulama menghasilkan tulisan yang luar biasa sekali ya. Di samping itu masyarakat Islam sudah mempelajari teknologi kertas dari bangsa Cina dari masa dinasti Tang. Oleh karena itu pengembangannya dari faktor ini menjadi proses produksi dan reproduksi lebih mudah gitu dan lebih efisien. Nah kemudian di sini ya bahwa di toko buku ini berkembang cukup sangat pesat. Dilaporkan pada penghujung abad ke-3 atau ke-9 kota Baghdad saja punya 100 toko buku. Itu kota Baghdad saja. Toko buku sangat erat kaitannya dengan pendidikan karena membantu menyebarkan ilmu melalui buku gitu ya. Nah ini kemudian lain-lainnya mungkin udah 2:30 ya, nanti bisa dilanjut saja. Kasihan udah satu itu ya, udah 1 jam ya. Tapi sekilas-sekilas saja nih saya sampaikan bahwa di antara isi pendidikannya ya bisa dilihat nih sekilas-sekilas bahwa tadi ya ada pendidikan di berbagai tempat, madrasah, darul Quran dan sebagainya, observatorium, batul hikmah dan sebagainya. Nah isinya diantaranya kelompok yang beberapa kelompok ya tidak terbatas pada Quran dan hadis saja, ada juga ditambah dengan selain Quran, hadis, sirah, tarikh, usul fikih, tauhid, sastra, tasawuf gitu ya. Nah ini jadi berkembang melalui berbagai warisan iptek ya. Nah ada kedokteran, sudah mulai ketika sudah berhubungan dengan filsafat Yunani, ada kedokteran, ada optik, astronomi, astrologi, alkemi atau kimia ya. Jadi luar biasa sekali cakupannya, tidak hanya Quran dan hadis saja gitu ya. Makanya banyak sekali hasil karya ya. Misalnya di sini ada filsafat ini ya, bahwa karya Imam Al-Ghazali Tahafut Al-Falasifah misalnya. Nah, kritik ini menunjukkan secara jelas ya bahwa elemen tertentu dalam warisan Yunani yang tidak ini jadi ada tahafut kerancuan dalam filsafat gitu ya. Ada juga mengkritisi. Jadi ada sisi positif, ada juga hal-hal negatifnya gitu. Nah, kemudian luar biasa ya. Di antara daftar karya penerjemahan ya ada Algames, ada Elements, ada Sophist, ada Categories, Demonstration. Nah ini luar biasa sekali ya di antara penelaahannya ya. Kemudian ada klasifikasi ilmu versi Al-Farabi itu ilmu bahasa, ada sintas, grammar, ilmu bunyi, puisi, ada hal-hal sifatnya logika, premis, silogisme, oratori, studi puisi, ilmu pengantar ya, aritmatika, geometri, optika, ilmu perbintangan, musik, ilmu timbangan, ilmu pembuatan aneka peralatan gitu ya. Ada ilmu alam, fisika, tentang benda, elemen, reaksi mineral, tumbuhan. Kemudian ada metafisik, ilmu tentang esensi wujud, ilmu tentang prinsip pengamatan wujud non fisik. Kemudian ada ilmu kemasyarakatan, ilmu hukum, retorika. Nah ini metodenya juga banyak sekali ya, ada ceramah atau muhadharah, ada nasihat, ada diskusi syuro ya, metode kisah ya, metode dialog hiwar, metode amsal perumpamaan, targhib tarhib, humor ya, tarfih, kemudian keteladanan, qudwah gitu ya. Ini banyak sekali metodenya ya. Yang populer hafalan, ceramah, imla gitu ya, sorogan, munazarah, debat ya, murasalah, korespondensi, rihlah ilmiah gitu. Nah ini metode-metode diantaranya yang digunakan ya
Nah, pendanaan juga luar biasa sekali ya. Ini dari pengelolaan wakaf dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Jadi wakaf ini menjadi sumber dana utama di kegiatan pendidikan umat Islam ya. Nah, ini luar biasa sekali ya. Misalnya Madrasah Nizamiyah ya menghabiskan dana operasional tahun itu mencapai 60.000 dinar. Nah, luar biasa sekali ya, bahwa setiap 500 dinar zaman Abbasiyah adalah setara dengan 24.000 pound sterling masa sekarang. Berarti setiap 1 dinar adalah setara dengan 48 pound sterling. Jika angka 60.000 dinar dikonversi ke dalam pound sterling, dihasilkan 2.880.000 pound sterling. Kalau dikonversi ke dalam rupiah sama dengan per pound sterling ya, ini zaman tahun berapa ini, 15.000 ya, maka operasional tahun madrasah ini setara dengan berapa tadi, luar biasa pokoknya, besar ya kalau dihitung. Nah, luar biasa sekali tradisi keilmuan, tradisi kebebasan akademiknya, rihlah ilmiahnya. Nah, banyak sekali ya yang harus kita banggakan di sejarah pendidikan Islam. Mudah-mudahan sekarang bisa maju kembali ya, kita sebagai para pemikir pendidikan Islam mampu mengembalikan lagi sejarah kejayaan Islam seperti dulu. Mungkin hanya itu saja, kecuali ada yang ditanyakan, dipersilahkan untuk sekilas ya sejarah pendidikan Islam, masa kejayaannya seperti apa. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup lelah ya dari pagi ya. Nah, mungkin hanya itu saja perkuliahan kita hari ini ya. Mudah-mudahan tetap semangat nih para ahli pendidikan Islam ya, untuk mengembalikan lagi kejayaan Islam sebagaimana dulu ya. Mungkin hanya itu saja kalau tidak ada yang ditanyakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih pada ada ya, kita screenshot nih yang sampai bertahan sampai akhir. Coba ini berapa orang nih. Nah, 13 ya, masih lengkap. Apa, Bu? Sama mukanya, Bu. Gimana? Mau bertanya Sama silakan. mukanya, Bu. Gimana pertanyaannya, A?